Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kehidupan doa saudara akhir-akhir ini? Masih semangatkah atau sudah mulai bosan? Bukankah seringkali apa yang kita doakan berbeda jauh dengan realita yang kita hadapi? Atau jangan-jangan saudara sudah berhenti berdoa karena saudara kecewa, doa saudara tidak dikabulkan? Tidak hanya sekali dua kali, tetapi berkali-kali permohonan doa saudara ditolak. Atau pernahkah saudara datang di hadapan Tuhan, tetapi saudara bingung harus mendoakan apa? Mulut kita tidak dapat mengucapkan kata-kata doa. Karena beratnya beban yang menindih, besarnya kesedihan dalam hati, pekatnya pergumulan yang menghampiri, dan juga karena penderitaan yang kian hari kian bertambah. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berlutut, melipat tangan, menutup mata. Tetapi kalimat-kalimat doa kita begitu kacau, begitu berantakan. Kita tidak dapat berdoa sebagaimana seharusnya kita berdoa. Lalu kita berhenti, kita menarik nafas panjang. Karena sesungguhnya di dalam hati kita, begitu banyak hal yang ingin kita sampaikan dan ungkapkan kepada Tuhan. Tetapi kita tidak mampu. Dan pada saat yang sama, hanya air mata yang bercucuran dari mata kita. Dan hanya satu kalimat yang dapat kita ucapkan, Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernahkah saudara mengalami pengalaman doa yang seperti itu? Yang menjadi pertanyaannya, apakah Allah mengerti waktu-waktu doa yang berat seperti itu? Saya mengajak saudara untuk melihat video klip berikut ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang menguatkan hati kita dalam perjalanan doa kita, bahwa kita memiliki Allah yang mengerti segala persoalan kita. Ia Allah yang memahami dengan sempurna bagaimana perasaan kita. Bahkan Dia Bapa yang peduli dengan segala kegundahan, kekhawatiran, kesedihan, kekalutan, dan juga kebingungan kita. Dia Allah yang memahami kalimat-kalimat doa yang kacau. Dia Allah yang mampu memahami setiap doa-doa yang berhenti di tengah jalan. Bahkan Dia Allah yang mengerti dan memahami doa-doa yang tidak mampu diucapkan. Ketidakterbatasan Allah mampu menembus keterbatasan kita untuk mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh membantu kita menggunakan kata sunanti lambano. Hanya 2 kali dipakai di dalam perjanjian baru. Satu dalam ayat ini dan juga di dalam Lukas 10 ayat 40. Di mana Marta meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyuruh Maria menolong dia atau mengambil bagian dalam persiapan yang sedang ia lakukan untuk menyambut Tuhan Yesus yang datang ke rumah mereka. Secara harafiah, sum berarti bersama-sama, anti berarti di tempat, dan lambano berarti mengambil. Roh membantu kita dalam kelemahan kita dapat berarti Roh Allah bersama-sama dengan kita di tempat kita dan mengambil bagian dalam kesusahan dan kelemahan kita. Kemudian Roh sendiri berdoa. Kata ini pada umumnya dapat berarti berdoa sebagai perantara atau memohon dengan sangat
dengan menggunakan keluhan-keluhan yang tidak terucap atau rintihan-rintihan, erangan-erangan, sebuah perasaan yang dalam yang tidak dapat diucapkan dengan kalimat. Dan di ayat 27 firman Tuhan berkata, Allah mengetahui atau Allah mengerti maksud daripada roh itu, bahwa sesuai dengan kehendak Allah, roh berdoa untuk orang-orang kudus. Tidak hanya Allah mengetahui dan mengerti maksud daripada roh itu, tetapi di ayat 28 Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, tidak selamanya doa kita ringan dan lancar. Namun pada saat doa kita berat, Roh Kudus menolong kita untuk menaikkan syafaat kepada Allah. 4 jaminan orang percaya di sini, yaitu yang pertama, Roh Allah bersama-sama dengan kita, bahkan mengambil bagian dalam segala kelemahan dan juga keterbatasan kita. Yang kedua, Roh Allah menjadi perantara antara kita dengan Allah. Yang ketiga, Allah mengerti, Allah mengetahui maksud daripada roh itu. Dan yang keempat, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ini merupakan keindahan dari persekutuan dengan Allah yang dapat dinikmati lewat doa. Maka Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, tetaplah berdoa. Rugi besar jika kita berhenti berdoa. Mungkin ada masa di mana dalam doa kita sulit merasakan keempat kebenaran ini. Kita merasa doa kita begitu garing, begitu kering, namun kita jangan pernah berhenti untuk berdoa. John Newton, pencipta lagu Amazing Grace, pernah berkata, yang terpenting terus mendekat pada tahta kasih karunia Allah melalui doa. Jika kita sepertinya tidak mendapatkan apa-apa ketika mendekat pada Dia, maka lebih lagi ketika kita menjauh dari Dia. Jangan berhenti berdoa. Saudara, dalam hampir 2 bulan terakhir, gereja secara rutin membagikan pokok-pokok doa setiap hari. Kiranya itu dapat menolong saudara untuk dapat menikmati waktu doa di rumah masing-masing, baik secara pribadi maupun bersama keluarga. Tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.